Shalom Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita lanjutkan ibadah kita akan bersama-sama ambil waktu teduh sejenak. Kekasih Tuhan, pada siang hari ini kita akan bersama-sama kembali berbakti, memuji, memuliakan Tuhan dan beribadah bersama-sama. Namun sebelumnya saya mengajak kita semuanya membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 86 ayat yang ke-12 yang berkata seperti ini, saudara. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Marilah bersyukur kepada Tuhan sebab Ia segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan bersama-sama mengangkat satu pujian. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ibadah ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan besertamu. Para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Ibu Guru yang saya kasihi. Kehidupan ini seperti roda yang terus berputar. Ada saatnya berada di atas dan ada saatnya berada di bawah. Ada saatnya kita semuanya merasa sukacita. Namun ada saatnya kita pun
merasakan duka cita karena berbagai pergumulan yang menghampiri hidup kita semuanya. Kita sudah merancang dan melakukan yang terbaik, namun terkadang peristiwa yang terjadi tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana dan apa yang kita harapkan. Hari ini saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kepada saudara dan saya apa yang sebaiknya kita lakukan saat menghadapi pergumulan hidup. Dalam menghadapi pergumulan hidup, mari kita percaya bahwa ada satu sobat yang setia, memimpin, menuntun, dan memberkati saudara dan saya. Kita bersama-sama mengangkat pujian ini saudara. Dia akan selalu berjalan bersama-sama dengan kita sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Teman-teman yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh tidak cemas ya Tuhan akan jalan yang naik turun, sebab Engkau, Kristus yang menjadi juru selamat kami, selalu menyertai kami, menunjukkan arah perjalanan kami. Dan saat ini ketika kami hendak merenungkan firman Tuhan, kami juga percaya bahwa firman ini menjadi petunjuk dan arah untuk jalan hidup kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan kiranya Roh Kudus yang mengurapi kami semua, menuntun kami untuk memahami dan bahkan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini menurut 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya
untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga darimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta hobi mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kalau kita semua ditanya apakah kita pernah bergumul, saya yakin kita semua akan menjawab pernah. Kita semua pernah mengalami pergumulan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergumulan yang berasal dari kata bergumul ini diartikan sebagai sebuah pergulatan, sebagai sebuah pergelutan. Artinya apa? Ada sebuah pertentangan, ada sebuah keadaan tidak damai, ada sebuah keadaan yang tidak sejahtera. Dan ketika kita mengalami hal tersebut, mengalami sebuah pergumulan, saya yakin sebabnya juga bermacam-macam. Kita punya sebab yang beragam hingga kita mengalami kondisi tersebut. Ada yang bergumul karena nilai di sekolah ya, nilai yang jelek terus, nilai tidak sesuai dengan harapan orang tua. Ada juga yang bergumul dengan prestasi. Bagaimana prestasi ini kemudian tersangkut paut dengan beasiswa ke depannya. Ada juga yang bergumul, mungkin kita pernah mengalaminya, memilih sekolah. Atau teman-teman yang akan kuliah, bagaimana memilih kuliah, mau kuliah kemana, jurusan apa. Dan ada di antara kita juga mungkin yang sedang bergumul soal apa? Percintaan. Wah, kita udah ada gebetan, tapi kita masih bergumul apakah kita jadiin atau gimana? Atau dalam hubungan pacaran, teman-teman ada yang udah pacaran tentunya ya. Kita bergumul, gimana nih kita membina dan membangun terus hubungan ini? Mungkin ada teman-teman juga yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan di keluarga, dengan orang tua, dengan adik kakak, dengan situasi ekonomi, situasi yang ada di keluarga. Atau juga ada di antara kita yang sedang bergumul dengan kesehatan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Atau ada berbagai macam pergumulan lainnya. Tapi yang pasti memang saat menghadapi pergumulan, perasaan kita biasanya adalah perasaan yang bingung. Dan bahkan ketika menghadapi pergumulan, kita pernah merasakan putus asa, seolah hidup kita berada di dalam tekanan. Nah teman-teman, yang menarik dalam bacaan kita hari ini, kita diperkenalkan dengan seorang tokoh yang bernama Hana. Hana ini adalah istri pertama dari Elkana. Karena kemudian Elkana mempunyai madu
mempunyai istri kedua yang namanya Penina. Hana bergumul di dalam kehidupannya. Mengapa? Lantaran dia tidak bisa mengandung. Tadi di dalam bacaan Alkitab kita disebutkan bagaimana kandungan Hana ditutup. Dan buat orang Israel pada masa itu, seseorang yang tidak bisa melahirkan, dengan kata lain seorang yang mandul, itu dianggap sebagai aib. Dan itu juga yang kemungkinan menyebabkan Elkana kemudian menikah dengan Penina. Dan ternyata di dalam pernikahannya ini, di dalam pergumulannya ini, kemudian Penina, istri Elkana yang lainnya ini, kemudian seperti mengintimidasi, seperti mengejek dan merendahkan Hana. Oleh karena apa? Penina memiliki anak. Dan tampaknya kalau dalam bacaan kita anaknya lebih dari satu. Sedangkan Hana tidak memiliki anak. Sehingga Penina merendahkan Hana. Dan buat Hana, kalau kita baca tadi ya, di ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, Hana itu sampai menangis dan tidak mau makan. Karena apa? Sakit hatinya. Dan bahkan di ayat 10 kita melihat bagaimana kemudian Hana di dalam pergumulannya ini sampai pedih rasanya. Rasa hatinya sangat pedih. Dan kemudian ia menangis terseduh-seduh. Namun di dalam perasaan ini apa yang ia lakukan? Kalau kita lihat di ayat 10, ia berdoa. Teman-teman, rasanya ini yang memang menjadi cara bagaimana Hana menghadapi pergumulannya. Saat Hana menghadapi pergumulan, yang ia lakukan adalah berdoa. Suatu hal yang klise, suatu hal yang umum, dan semua di antara kita juga udah tahu. Pasti kalau ngomongin kehidupan beriman, saat menghadapi pergumulan, ujungnya apa? Yuk kita berdoa, yuk kita mendekat kepada Tuhan. Teman-teman, hari ini kita ingin belajar. Betul, memang tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain berdoa. Tapi hari ini kita diajak untuk belajar bagaimana Hana berdoa saat menghadapi pergumulan. Dan cara Hana berdoa ini kiranya dapat menjadi cara kita juga berdoa saat kita menghadapi pergumulan. Ada 3 hal yang dapat kita refleksikan dari doa Hana. Yang pertama, kalau kita melihat Hana berdoa betul-betul dengan hati yang pedih, dengan hati, dengan tangis yang terseduh-seduh. Dia nggak menutupi sesuatu dari hadapan Tuhan. Artinya apa? Yang pertama ini kita bisa melihat doa Hana adalah doa yang penuh dengan kejujuran. Hana berdoa dengan penuh kejujuran. Teman-teman, doa ada yang menyatakan bahwa ini tuh sebenarnya merupakan singkatan dialog antara orang dengan Allah. Artinya apa sih? Doa ini adalah sebuah obrolan dengan Allah, antara manusia dengan Allah. Kita lagi curhat, kita lagi mencurahkan segala pikiran kita, segala kegelisahan kita kepada Tuhan. Kita lagi cerita sama Tuhan yang menjadi sahabat curhat kita, yang menjadi sahabat yang mau mendengarkan segala keluh kesah kita. Dan menghadapi pribadi yang seperti ini, nggak usah ada yang ditutup-tutupi di hadapan Tuhan, nggak usah ada yang tersembunyi. Lepaskanlah semuanya seperti yang Hana perlihatkan. Dia nggak jaim. Kalau dia hatinya pedih, dia mengatakan dengan pedih hati dia berdoa. Dengan tangis yang terseduh-seduh, ia berdoa. Dia tidak menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Teman-teman, ini menjadi satu hal yang kita refleksikan pada hari ini. Mari dalam pergumulan, saat kita menghadapi pergumulan, mari kita berdoa secara jujur di hadapan Tuhan. Kenapa?
Mumpung Tuhan itu adalah pribadi yang mau mendengar apapun. Dan bahkan Dia mau mendengar sepanjang apapun kita berdoa, sepanjang apapun curahan hati kita. Mumpung Dia adalah pribadi yang sangat baik untuk mendengar, curahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Bukankah kita juga pernah merasakan kalau kita lagi ada persoalan, ngobrol sama teman, curhat sama teman, yang terjadi setelahnya apa? Aduh, lega. Apalagi kalau itu dibuka semuanya, kita ada kelegaan. Dan nyatakanlah itu kepada Tuhan. Jangan malu dengan kerapuhan, dengan keterbatasan kita. Tuhan Maha mendengar dan bahkan Tuhan Maha mengerti. Itu yang pertama, berdoa dengan jujur. Yang kedua, kita lihat kembali ada teks yang tadi kita tidak baca di ayat 11, di ayat 12, tapi kita bisa melihat apa yang menjadi doa Hana berikutnya. Ternyata doa Hana pada saat itu ia sedang sakit hati pada Penina. Tapi apa yang menjadi doa Hana? Kalau kita melihat di ayatnya 11, Hana meminta Tuhan mengubah dirinya. Padahal bisa saja pada saat itu Hana berdoa supaya Tuhan mengubah Penina, supaya Penina enggak nyakitin lagi diri Hana. Tapi tidak. Hana justru berdoa untuk mengubah dirinya sendiri. Ini yang kedua. Ternyata berdoa saat menghadapi pergumulan adalah doanya minta untuk Tuhan mengubah diri kita. Teman-teman, ternyata ketika kita mengubah diri kita, ada sesuatu yang dapat kita lihat secara berbeda ketika kita menghadapi sebuah pergumulan tertentu. Saya teringat dengan salah satu vlog dari vlogger terkenal, Jerome Pauline. Dalam sebuah vlognya, ia menceritakan, ia bersaksi, menurut saya itu sebuah kesaksian. Dia berkata seperti ini, yang menentukan seseorang, yang menentukan kualitas hidup seseorang, bukan seberapa besar ia menghadapi masalah yang ada di sekitarnya, tetapi bagaimana ia bisa melihat dan menghadapi masalah tersebut seberapapun besarnya. Bukan bicara soal yang di sekitarnya, bukan bicara soal masalahnya, tetapi bagaimana ia bisa memandang masalah tersebut. Satu-satunya cara bagaimana kita bisa mengubah diri kita agar kita bisa melihat masalah tersebut. Ketika Tuhan mengubah diri kita, kata Jerome Pauline, kita bisa memiliki sebuah pandangan seperti ini. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi pada kita karena ada maksudnya. Dan itu untuk membuat kita jauh lebih kuat, mental kita teruji, dan membuat kita tidak gampang menyerah. Ubah diri kita, ubah sudut pandang kita. Sehingga ketika kita melihat sebuah pergumulan itu bukanlah sebuah batu sandungan untuk kita. Tapi ketika kita meminta Tuhan mengubah hidup kita, ubahlah supaya kita bisa melihat pergumulan itu menjadi batu loncatan untuk kita hidup. Ini doa yang kedua. Mari kita berdoa untuk mengubah diri kita daripada mengubah orang lain atau mengubah situasi. Yang ketiga, yang terakhir, yang menarik, ketika Hana berdoa kepada Tuhan supaya ia mendapatkan anak, mengubah kondisi hidupnya, Hana bernazar bahwa anaknya itu akan diberikan kepada Tuhan untuk pelayanan Tuhan. Hana dalam artian mau melepas anaknya untuk menjadi pelayan Tuhan, melepas anaknya untuk berkarya dalam pekerjaan Tuhan. Dan ini ternyata menjadi doa, model doa yang ketiga saat menghadapi pergumulan. Berdoa untuk melepas, berdoa untuk menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Bukan berarti melepas di sini artinya kita jadi nggak mau tahu, bodoh amat. Bukan seperti itu. Tapi kita menyerahkan pada Tuhan. Ketika kita melepas, ketika kita berserah,
Di situ sebenarnya kita sedang meminta Tuhan, Tuhan, biarkanlah Engkau yang merancang hidup kita. Teman-teman, mungkin pergumulan kita, mengapa kita bergumul? Karena situasi yang kita hadapi tidak sesuai dengan bayangan kita. Dan hari ini kita belajar, mari kita serahkan bayangan itu, lepas mimpi itu, lepas bayangan itu kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat hal baru yang sedang Tuhan persiapkan. Teman-teman, terkait refleksi yang ketiga ini, saya pernah memiliki sebuah pengalaman. Saya memiliki sebuah pergumulan setelah saya lulus dari sekolah tinggi teologi. Pada saat itu saya bergumul. Bergumul apakah saya mau melanjutkan proses kependetaan ini di jemaat, atau bergumul saya mau melanjutkan studi. Karena saya merasa saya ini orangnya suka belajar. Yang saya bayangkan pada saat itu, ya kalau mau suka belajar, saya harusnya studi. Karena apa, kalau di jemaat yang saya pikirkan adalah mengerjakan rutinitas. Saat itu saya bergumul dengan panggilan ini. Tapi kemudian ada pada satu titik, akhirnya saya berupaya apa? Untuk melepas. Ya Tuhan, biarlah saya memang senang belajar, tapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Saya melepas impian untuk belajar pada saat itu, untuk kuliah pada saat itu. Dan apa yang terjadi teman-teman setelah itu? Setelah saya melepas bahwa cara belajar itu harus kuliah, justru saya bisa menemukan bahwa di tengah jemaat pun, di dalam pelayanan jemaat pun, saya belajar banyak. Dan ternyata ketika saya melepas bayangan itu, ternyata kesempatan untuk bisa studi lanjut pun terbuka. Saya membayangkan kalau saya tidak melepaskan impian, mungkin saja saya tidak tiba sampai hari ini berkhotbah untuk teman-teman. Oleh karena itu penting juga teman-teman untuk melepas. Oleh karena itu teman-teman, dalam pergumulan apapun yang teman-teman hadapi, datanglah kepada Tuhan. Seperti Hana yang datang berdoa kepada Tuhan. Doa Hana justru menjadi refleksi kita bagaimana kemudian kita berdoa di hadapan Tuhan. Apa aja? Yang pertama, berdoa dengan penuh kejujuran. Yang kedua, isilah doa kita dengan apa? Dengan ungkapan agar Tuhan mengubah diri kita, mengubah sudut pandang kita. Dan yang ketiga apa? Berdoalah. Isi doanya adalah bagaimana kita mau melepas apa yang menjadi impian kita, melepas apa yang menjadi bayangan kita, supaya kita bisa melihat karya Tuhan yang jauh melampaui pikiran kita, yang jauh melampaui bayangan kita. Tuhan kiranya menyertai kita semua. Tuhan memberkati teman-teman semua. Ketika teman-teman menghadapi pergumulan apapun, kapanpun, dan dimanapun. Amin. Ibu, Bapak Guru, dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sajak kita semuanya untuk tundukkan kepala dan kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, syukur bagimu kalau hari ini kami mendapatkan tuntunan firman Allah. Di saat kami menghadapi pergumulan, di saat kami menghadapi masalah, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh memberikan pencerahan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan kami. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Hamba berdoa secara khusus untuk anak-anakmu kelas 11, kelas 10, dan kelas 12 yang mempersiapkan diri mengikuti penilaian akhir semester ganjil ini Tuhan. Seluruh persiapan pembelajarannya sudah dilakukan. Kami berdoa Tuhan memberkati. Dan biarlah itu juga boleh mereka ingat kembali dan mempertanggungjawabkannya pada saat mengikuti penilaian akhir semester ini Tuhan.
Berkati mereka, jagai mereka. Secara khusus berikan hikmat yang cukup atas anak-anakmu kelas 10, 11, 12 yang akan mempersiapkan penilaian akhir semester ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa menyerahkan guru-guru kami yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk penilaian akhir semester Tuhan. Engkau terus berikan hikmat, kekuatan senantiasa. Kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk sekolah kami Semak 1 BPK Penabur Bandung. Tuhan kiranya terus yang memberkati dan menolong. Secara khusus para pimpinan kami, orang tua kami, baik Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru-guru, karyawan, penata usaha, bahkan petugas kebersihan maupun penjaga keamanan. Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk Yayasan BPK Penabur. Tuhan juga boleh yang memberkati. Sehingga setiap kebijakan yang diambil boleh senantiasa bersandar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa berkati bangsa dan negara kami. Dalam proses penggalakan vaksinasi tahap yang kedua, kami berdoa Tuhan terus campur tangan. Tuhan memberkati TNI Polri yang menjadi garda terdepan untuk proses vaksinasi ini. Tuhan boleh tolong dan sertai. Bahkan para pemimpin bangsa kami Tuhan, Engkau terus yang berikan roh takut akan Tuhan. Dan Engkau yang berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang jauh dari sempurna. Kami mohonkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jalanilah kehidupan ini dengan terus berdoa, berusaha dan menyandarkan hidup hanya kepada Allah. Dan berjalanlah terus bersama dengan Allah dalam berbagai macam musim kehidupan kita. Sebab Ia selalu membimbing, menuntun, dan memberi kekuatan bagi kita. Kiranya Allah menolong, memampukan, dan memperlengkapi kita semuanya. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai
ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Teman-teman, mari kita bersama-sama menyambut dan mengingat berkat penyertaan Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkatimu. Kiranya Kristus senantiasa memampukanmu menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidup ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai dan membimbing jalanmu. Dan kiranya persekutuan kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai kita berjumpa kembali hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang saya kasihi, ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan mari kita jalani hidup kita dengan terus bersandar dan bergantung kepada Allah. Ingat, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Dan tak lupa kami juga berterima kasih kepada Pendeta Hizkia yang sudah melayankan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati dan selamat untuk menjalankan kehidupan kita selanjutnya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih